gambaran bahwasanya Ustadz Ami memiliki konsen yang besar dalam masalah fikih muamalah. Sebelum itu mungkin saya sapa dulu Ustadz Ami. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Insyaallah. Ini jalan banyak ditutup jadi ya. Oh iya. Ada perbaikan. Iya, ada perbaikan di sebelah sana dan akses ke sini memang agak sulit Ustadz. Oh gitu. Iya. Perbaikan karena di sini bangun jadi jalan diperbaiki. Masya Allah ya. Kalau ini udah jadi nanti jalannya bagus. Ya. Mohon maaf Ustadz, soalnya kita nyegat perjalanan jenengan ke Surabaya ya, dimampirkan ke sini ya, mungkin teman-teman di sini juga ingin mengambil ilmu juga dari jenengan. Nah, untuk pembahasan dalam dialog kita kali ini, Zat. Untuk pembahasan yang pertama, sebagaimana kita ketahui, Zat, dunia muamalah, dunia jual beli ini kan semakin hari semakin berkembang gitu, Zat ya. Jadi kalau yang dulu belum ada jual beli online, sekarang ada transaksi online macam-macam. Kemudian kalau zaman dulu transaksi ya begitu-begitu saja, kemudian ada pengembangan akad yang baru dan lain sebagainya, sehingga para ulama berijtihad bahwasanya akad ini akad yang baru, kemudian mengambil ijtihad apakah boleh atau tidak. Nah, berhubungan dengan hal itu, Zat, sebenarnya seberapa penting sih kita sebagai seorang muslim ini mempelajari fikih muamalah, terutama berhubungan dengan muamalah yang kita jalankan hari ini, Zat. Ya. Bagaimana Ustaz tanggapan? Masyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama, kami haturkan jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan untuk bisa membersamai teman-teman di Jombang. Dan terus terang saya bertanda tanya kajian sunnah tentang muamalah di Jombang, sesuatu banget ya. Akhirnya saya penasaran, pengen tahu suasana di sini kayak gimana, dan masya Allah ternyata tempatnya luar biasa. Kita berada di Padepokan Perguruan Pencak napa nih? Padepokan Al-Hanif, Dor Al-Hanif. Baik. Insyaallah pembahasan kita kalau di flyer itu judulnya Dialog Muamalah bersama Ustadz Danang Santoso Abul Harith. Saya pelengkapnya saja. Kalau kita berbicara tentang seberapa penting kita belajar fikih muamalah, jawabannya penting sekali. Karena yang namanya ilmu itu diperlukan oleh manusia dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, terutama untuk ilmu yang berkaitan dengan bagaimana dia menghadapi halal haram di dunia bisnis. Karena itu kita memahami begini, ilmu ada dua, ada ilmu wajib dan ada ilmu yang sifatnya anjuran. Ilmu wajib, kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu didefinisikan oleh penulisnya dengan ilmul hal. Ilmul hal, ilmu yang berkaitan dengan kondisi masing-masing hamba, sehingga berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lain. Maka kalau orang itu punya aktivitas berdagang, punya aktivitas bermuamalah, berarti dia punya ilmu wajib berupa belajar fikih muamalah. Kalau orang itu punya kewajiban zakat, maka dia punya ilmu wajib berupa bayar zakat. Kalau orang itu mau melaksanakan haji atau umroh, dia punya ilmu wajib yaitu fikih haji dan umroh, dan demikian seterusnya. Dan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain.
Karena itu, jika kita termasuk orang yang tidak lepas dari transaksi muamalah, berarti ilmu wajib dalam kehidupan kita adalah fikih muamalah. Ada nggak di antara bapak ibu yang dari lahir sampai usia sekarang nggak pernah dodolan? Atau tidak pernah membeli sesuatu? Ada Pak? Coba angkat tangan. Jenengan sudah berapa kali akad Mas? Hah? Tidak terhitung, Masya Allah ya. Lelaki soleh itu akad itu nggak terhitung. Maksudnya akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad-akad yang lainnya. Sehingga karena kita pasti terlibat dengan yang namanya akad dalam muamalah, dan itu semuanya butuh ilmu, maka berarti ini bagian dari kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang harus diketahui oleh seorang muslim. Karena itulah kita bisa melihat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, yang beliau melakukan inspeksi ke pasar, kemudian beliau bertanya kepada masing-masing pedagang yang ada di pasar, lalu beliau mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham tentang fikih jual beli, orang yang paham fikihnya. Sambil mengusir para pedagang yang dia tidak paham tentang fikih, dia diminta untuk keluar dari pasar, dan Umar mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya. Karena itulah bagi mereka yang tidak paham tentang fikih jual beli, maka dia tidak diperbolehkan untuk berdagang di pasar Madinah. Anda bisa bayangkan kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hidup di zaman sekarang. Kira-kira kalau bapak ibu ditanya satu demi satu ya tentang fikih dalam masalah berdagang, pede nggak jawab Pak? Kalau yang tanya saya mungkin Anda lebih pede. Kalau yang tanya sekelas Umar bin Khattab, jangankan Umar, misalnya Syekh saja ya, Anda ditanya oleh Syekh, raiso jawabannya nggak ngerti bahasa Arab. Apalagi kalau sudah berbicara masalah detail tentang masalah ilmu. Maka ini menunjukkan bahwa paham fikih muamalah, kalau ditanya kira-kira seberapa penting Ustadz, ya saya jawab ini bagian dari ilmu wajib. Ya meskipun itu berbeda-beda ya. Mungkin bagi Anda yang tidak berkepentingan dengan dunia akad kerjasama, musyarakah atau mudharabah, Anda tidak perlu belajar itu, tidak apa-apa. Bagi Anda yang bukan ASN, Anda tidak perlu belajar tentang fikih ASN, tidak masalah. Tapi bagi Anda yang terlibat dalam aktivitas bisnis tertentu, maka tentu saja kita perlu tahu dan paham tentang bagaimana bisnis itu berjalan. Wallahu a'lam. Nah, ya, Ustaz. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya memang belajar fikih muamalah ini suatu hal yang memang harus kita pelajari gitu. Kita hadapi, besok akan ada sesuatu yang baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Dan itu kan terus berjalan ya. Teman-teman ketika tahun 90-an pernah nggak kepikiran kalau akan ada Gojek? Enggak ya. Kita nggak pernah kepikiran itu. Bahkan kita tidak pernah kepikiran kalau nanti akan ada cryptocurrency, akan ada e-money, terus ada aneka marketplace. Sama sekali dulu kita nggak kepikiran. Sehingga tiba-tiba di belakangan muncul ada transaksi A, transaksi B, transaksi C, itu muncul belakangan. Dan ketika transaksi itu muncul, kita butuh jawaban. Kalau saya mau melakukan seperti ini gimana? Mau melakukan seperti ini gimana? Bagi sebagian orang, warung kalau nggak ikut nebeng di GrabFood atau GoFood, rasanya gimana, Zat? Kurang laris. Kurang laris. Apalagi nek gone nyelempit, ya. Kemudian dia punya merek belum terkenal, bagi masyarakat malas dia datang ke tempat. Tapi kalau kemudian dia pasarkan melalui online, barulah orang itu tertarik untuk beli. Sama halnya dengan produk-produk yang lain. Ada produk makanan seperti itu kondisinya, produk yang lain juga seperti itu kondisinya. Karena itu di antara bagian yang menjadi tantangan ketika kita belajar fikih muamalah adalah kita akan menghadapi hal-hal yang baru. Nah, dalam menghadapi hal yang baru itu, kita dituntut untuk paham tentang masing-masing hukum dari transaksi yang kita lakukan. Makanya
kalau saat ini kita belajar tentang fikih muamalah di transaksi A, bisa jadi itu akan bergeser. Ini ada salah satu buku saya, coba dibuka Ustaz. Judulnya Halal Haram Bisnis Online. Oh ini Ustaz. Ya, ini buku terbit pandemi kemarin, tahun 2020 ya. 2020 buku ini terbit, dan buku ini saya tulis di 2019. Mungkin sekian tahun lagi data yang ada di buku ini sudah bergeser jauh. Ketika sudah bergeser jauh, buku ini sudah nggak update lagi. Anda baca buku ini, Anda akan sampaikan ini ketinggalan. Kebijakannya sudah nggak kayak gini, skemanya sudah nggak seperti ini, kurang lebih demikian. Sehingga kalau Anda baca ini saat ini mungkin masih berkaitan. Tapi mungkin ke depan, kalau ternyata skemanya sudah berubah, ini Anda buang. Saya sudah nggak perlu buku ini lagi, isinya sudah nggak update. Itu kurang lebih demikian. Sehingga intinya begini, kita perlu belajar secara muassal. Belajar muassal itu diawali dari ilmu yang paling mendasar. Kaidah utamanya apa? Kemudian ketentuan syar'inya bagaimana? Itu kan nggak mungkin geser ya. Karena yang namanya Al-Quran dan hadis nggak mungkin bertambah. Al-Quran dan hadis itu tidak mungkin bertambah, sehingga dia tidak mungkin geser. Namun kasusnya yang mungkin berubah. Karena itu kalau yang dibutuhkan, apa yang harus kita ketahui jika kita menghadapi kasus yang demikian berubah-berubah terus, kaidah pokok Anda harus paham. Nah, kalau kaidah pokok di buku saya tulis di buku ini, Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Yang satunya lagi, ini. Nah, kalau ini bahas fikih muamalah dari nol, sehingga orang kalau pengen ngerti kaidah pokoknya, itu asasnya buku ini. Nanti untuk pengembangannya di Halal Haram Bisnis Online. Nah, untuk bagian ini mungkin tidak akan mengalami perubahan, sehingga mau belok ke kanan, mau belok ke kiri, karena ini aturan baku, tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan yang namanya kasuistik. Oleh karena itu, kalau kita ingin belajar tentang fikih muamalah, saya minta itu harus taksili. Taksili artinya belajar dari dasar, dari nol. Karena kalau kemudian sudah belajar tingkat lanjut, sementara dasarnya nggak punya, belok kanan, belok kiri, bingung dia. Tapi kalau dasarnya punya, pondasinya punya, insya Allah lebih gampang dalam memahami kasus-kasus yang berkembang. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya Zat, yang perlu kita bahas setelah orang itu tadi Zat, ketika dia sudah sadar, oh saya harus ini belajar fikih muamalah gitu Zat. Kan biasanya yang dikaji adalah kitab-kitab turath atau fikih-fikih klasik Zat. Yeah. Fikih-fikih klasik. Sedangkan pada fikih klasik itu mungkin ada beberapa atau banyak hal transaksi dan lain sebagainya yang di zaman penulisan buku itu belum ada Ustaz. Betul. Belum ada. Belum lagi ketika menghadapi mungkin khilaf di antara para ulama fikih yang klasik itu tadi. Ada yang mengatakan akad seperti ini boleh, ada yang mengatakan akad seperti ini tidak boleh. Nah, bagaimana Ustaz kita mensikapi misalkan kalau ada ulama yang terdahulu dalam fikih klasik, kemudian mereka berbeda pendapat, kemudian apalagi dibawa ke ranah kontemporer, akan menghasilkan hukum yang berbeda. Nah, menyikapi hal-hal semacam ini, ya, kemudian bagaimana kita harus mengambil yang mana, itu mungkin ada tips dari Ustadz seperti itu. Ini bicara bagaimana memilih ikhtilaf pendapat atau bagaimana menyesuaikan dengan kondisi kontemporer. Iya, yang menyesuaikan dengan kondisi kontemporer sambil barangkali ada khilaf, maka kita dituntut untuk memilih seperti itu. Nah, kalau fikih klasik saja sudah memuat khilaf, sehingga kalau kita bicara ikhtilaf pendapat di kalangan ulama, fikih klasik dari semua bidang fikih itu sudah ada ikhtilaf. Fikih ibadah ada banyak ikhtilaf, fikih muamalah juga banyak, fikih usrah juga banyak, sehingga hampir semua dalam bidang ilmu fikih ada banyak pendapat ulama. Dalam masalah muamalah, madhab yang paling longgar di muamalah itu madhab Hambali, kalau yang saya pahami ya.
dari beberapa dari beberapa perjalanan kami dalam belajar fikih muamalah, mazhab yang paling longgar dalam masalah muamalah Hambali. Yang paling ketat dalam masalah muamalah Syafi'iyah. Makanya kalau orang komitmen dengan mazhab Syafi'iyah, nanti ada banyak sekali transaksi muamalah di sekitar kita yang itu dalam mazhab Syafi'iyah nggak boleh. Contohnya marketplace itu sebenarnya secara mazhab Syafi'iyah dilarang, Pak. Karena dalam marketplace orang bertransaksi hanya dilayani oleh platform, oleh mesin. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah harus ada ijab qabul. Makanya kalau kemudian orang bertransaksi sementara di situ tidak melibatkan ijab qabul, hanya klik sampai check out terus dia bayar, tidak ada komunikasi sama sekali dengan penjual, dalam mazhab Syafi'iyah ini tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita bicara ikhtilaf seperti ini,
Cek. Cek. 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita lagi di kegiatan, di acara yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari setelah sholat asar sampai nanti maghrib insyaallah. Dan salam serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sekarang berada di tempat yang mulia, di kegiatan yang berkah insyaallah, yang dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita sampai di sini, itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri kita. Karena semua apa yang kita rasakan, semua apa yang kita lakukan, semuanya adalah dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sampai di sini, bisa duduk di sini, jangan pernah kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Setelah kita mengerjakan amal salih, dibarengi dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena sebagaimana kita tahu dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya sebuah kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan ilmu agama pada dirinya. Dan di antara cara kita supaya kita bisa memahami ilmu agama yaitu dengan cara menyertakan sebab-sebab supaya kita bisa memahami ilmu tersebut. Di antaranya yaitu kita fokus dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya, tidak sibuk sendiri, dan kita menyiapkan catatan. Karena apa? Karena kita bukan seorang imam, kita bukanlah Imam Bukhari yang dimana beliau hanya sekedar mendengar saja langsung hafal. Namun kita adalah seorang awam yang perlu mencatat semua ilmu-ilmu tersebut. Oh iya. Oke. Info dari Ketua Takmir bahwa Ustadz Amin Nurbaiz alhamdulillah sudah datang dan saat ini beliau melaksanakan syuting terlebih dahulu, insyaallah 5 menit. Maka mohon maaf, pembukaan ini kami break sebentar ya.
Bismillah. Alhamdulillah telah usai syuting Ustadz Amin Nur Bait bersama jajaran Yayasan Idul Fitrah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kami ingin menyampaikan kepada jenengan semua bahwa rundown kajian bulanan yang akan diisi insyaallah oleh Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah taala insyaallah nanti sampai jam setengah enam insyaallah ya. Setengah enam kajian, kemudian insyaallah ada tanya jawab sama beliau Ustadz Amin Nur Bait. Maka kami persilakan kepada jenengan semua yang memiliki pertanyaan untuk disiapkan dari sekarang, karena melihat pentingnya tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah taala. Dan kami sampaikan juga kepada para jamaah, bagi yang ingin memiliki buku yang akan disampaikan, yang akan dibahas oleh Ustadz Amin Nur Bait, kami persilakan untuk menghubungi panitia di meja registrasi. Dan juga tak lupa kami menyampaikan kepada antum semua, terus kami sampaikan bahwa Masjid Idul Fitrah, Yayasan Idul Fitrah sedang atau masih membuka donasi untuk fasilitas atau perluasan masjid dan pendidikan Yayasan Idul Fitrah. Periode sampai 27 Oktober, alhamdulillah infak telah menyentuh 769 juta sekian, dan alhamdulillah masih ada kekurangan sebesar 2.270.000 sekian. Dan sedikit kami sampaikan motivasi bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, wajib bagi kita untuk menyisihkan harta kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara penyesalan orang kaya meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami karuniakan kepada kalian sebelum datang salah seorang di antara kalian al-maut, yaitu kematian. Fayaqul, maka ia berkata, Rabbi laula akhartani, wahai Rabbku, seandainya engkau menunda ajalku sehingga aku bisa fa'asaddaqo, sehingga aku bisa bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang salih. Ini adalah termasuk hal yang disesali oleh orang yang kaya, karena mereka meninggal namun harta mereka masih menumpuk. Maka mari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menyisihkan sebagian hartanya untuk fasilitas masjid dan fasilitas pendidikan. Mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Al-Ustadz Amin Nur Bait, waktu dan tempat kami persilahkan.
Cek. Bismillah. Ya. Subhanallah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammad. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melaksanakan kajian di Yogyakarta, itu biasanya suara yang kenceng ada di dalam masjid. Tapi kalau di Sidoarjo beda, mengikuti tradisi Jawa Timur, Masya Allah. Sehingga suara yang kenceng ada di luar masjid. Betul Pak? Ini corongnya nyala nggak ini? Corong luar nyala? Nyala kan? Nyala, Masya Allah. Ini keistimewaan kalau kajian di Sidoarjo dan sekitarnya. Sesuai dengan tradisi dan budaya di masyarakat sini, kajian apapun corong keluar. Betul Pak? Nah, agar manfaatnya bisa lebih luas sehingga kaum muslimin juga turut sama-sama mendengarkan. Baik, tema kajian kita ini yang milih bukan saya Pak, tapi yang milih adalah panitia. Kita akan membahas satu buku yang judulnya ini Pak, Halal Haram Bisnis Online. Yang buku ini sudah pernah kita bedah dan sudah selesai kami tayangkan di ANB Channel. Buku ini ditulis sekitar tahun 2019, namun baru beredar dan terbit sekitar tahun 2020. Dan memang ketika nulis buku ini saya butuh waktu cukup lama, karena ada banyak data yang saya perlukan dalam rangka untuk memberikan keterangan. Sebab yang namanya penjelasan syariat harus didukung oleh kondisi real yang ada di lapangan. Tayyib, barangkali ada sebagian jamaah yang punya? Ada yang cover lama, warnanya merah. Ini yang cover terbaru, baru terbit, belum ada sebulan yang cover terbaru ini. Tayyib, berkaitan dengan masalah jual beli online, memang ini termasuk di antara fikih kontemporer, karena kita menyadari pembahasan seputar masalah adanya Facebook, transaksi melalui marketplace, uang digital, dan seluruh turunannya itu baru ada di zaman belakangan. Di masa silam tidak ditemukan, sehingga kita tidak bisa menjumpai ini dalam karya-karya ulama klasik. Dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Nawawi kita nggak menjumpai.
Al-Mughni karyanya Ibnu Qudamah juga tidak ada. Apalagi kalau kemudian dirunut kepada karya masa silam. Misalnya Al-Umnya Imam Syafi'i atau beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama di masa silam, kita tidak menjumpai. Sehingga praktek semacam ini murni sesuatu yang baru, penjelasannya, pembahasannya bisa kita dapatkan dari keterangan para ulama kontemporer. Barangkali sekitar tahun 90-an, kita tidak pernah membayangkan kalau ternyata nanti ke depannya akan ada GoPay. Sekitar awal 2000 bahkan kita tidak pernah berpikir akan ada marketplace. Pada tahun 90-an kita juga nggak pernah berpikir akan ada e-money. Kemudian belakangan itu bermunculan dan Masya Allah seperti gelombang. Sehingga yang namanya gelombang ekonomi itu datangnya bersamaan, Pak. Dan itu semuanya menuntut pembahasan yang detail agar masyarakat bisa tahu bagaimana hukumnya. Kita kalau melihat ya, fenomena ini kan masanya berdekatan. Awalnya ojek online. Setelah muncul ojek online, ada e-wallet yang bekerja sama dengan ojek online. Ada pay itu ya. Kemudian setelah itu muncul e-money. Setelah itu muncul marketplace. Kemudian muncul cryptocurrency dan aneka turunannya. Dan itu muncul bersamaan, hampir bersamaan. Lalu ribut di kalangan masyarakat, ini boleh enggak, boleh enggak. Bagi masyarakat yang tidak punya perhatian terkait masalah halal haram, enggak mikir dia. Atau tidak. Tapi bagi mereka yang menilai bahasanya di sini ada sisi halal haramnya, punya perhatian. Dan alhamdulillah dari sekian komunitas yang ada di Indonesia, Bapak Ibu bisa melihatnya. Yang paling terdepan dalam memperhatikan halal haramnya siapa, Pak? Teman-teman yang ngaji sunnah, alhamdulillah. Sehingga para asatidzah mereka lah yang pertama kali menyinggung bagian ini sebelum yang lain menyinggungnya. Maka kita bisa lihat misalnya beberapa ormas yang ada di Indonesia, mungkin mereka belum pernah menyentuh itu dalam majelis-majelis syura membahas hukum yang mereka miliki. Ketika fenomena ini datang, tapi Masya Allah asatidzah Ahlussunnah, Al-Ustadz Dr. Erwandi, Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri, kemudian dokter-dokter yang lainnya, termasuk para asatidzah yang lainnya, mereka saling bersahutan untuk membahas masalah ini. Karena dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang menjelaskan kepada masyarakat dalam masalah hukum itu detail, rinci, sebab yang namanya hukum itu tidak bisa dijelaskan secara global. Masyarakat butuh semacam itu. Dan kita berharap semoga budaya ilmiah semacam ini akan terus terjaga, didukung oleh para jamaah yang semangat ingin tahu, dan para asatidzah yang juga punya semangat untuk menjelaskan, sehingga fenomena untuk sama-sama mengenal kebenaran dari setiap kasus yang ada akan selalu kita berikan kepada masyarakat. Baik, karena itulah jamaah dimuliakan Allah, sebagaimana tadi disampaikan dalam muqaddimah oleh pembawa acara, salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, apa bentuknya, Pak? Yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia orang yang faqih dalam masalah agama. Kenapa Allah jadikan faqih dalam masalah agama sebagai kunci orang bisa mendapatkan kebaikan? Karena kebaikan seorang hamba ada pada dua titik. Yang pertama adalah sejauh mana dia menghamba kepada Allah dalam bentuk ibadah. Dan alhamdulillah para asatidzah selalu mengajarkan bagaimana tata cara ibadah itu detail sampai rinci yang ke dalam. Kita belajar fikih detail, gimana cara wudhu detail, gimana cara sholat detail. Dan yang kedua, ibadah seorang hamba kepada Allah yang kedua adalah sejauh mana semangat dia untuk menyesuaikan diri dengan syariat Allah. Sehingga dia siap meninggalkan yang haram, dia siap meninggalkan yang syubhat, dia siap meninggalkan apapun yang bermasalah dalam rangka untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang muslim
dia mengiringi hidupnya dengan dua ini, menghamba kepada Allah dalam bentuk menjalankan ibadah dan menghamba kepada Allah dalam bentuk menyesuaikan diri dengan aturan Allah. Menghamba kepada Allah dalam bentuk menyesuaikan diri dengan aturan Allah, bentuknya gimana Pak? Menjaga prinsip sami'na wa ata'na. Diperintahkan dia nurut, dicegah dia nurut. Sehingga ketika dilarang tidak nyari alasan pembenar, dan ketika diwajibkan dia akan berusaha untuk mengamalkan. Itulah bentuk ibadah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga bentuk ibadah tidak hanya sifatnya amalan lahiriah, amalan lisan, namun salah satu di antara bentuk ibadah adalah nilai ketaatan kita kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada waktu turun ayat tentang khamr, ayat khamr turun bertahap atau langsung mengharamkan khamr? Secara bertahap. Coba gimana tahapannya Pak? Yang pertama apa Pak? Ada yang bisa jawab? Tahapan yang pertama apa? Ketika Allah turunkan khamr. Gimana? Sebelum itu. Ya. Gimana? Penjelasan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya khamr itu ada sisi baik dan buruknya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Jawab, di sana ada dosa besar dan ada sisi manfaat bagi umat manusia. Ini tahap awal. Ketika turun seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma bayyinna bayanan syafia. Ya Allah, berikan penjelasan kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang komplit. Tahap berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tashrabul khamra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam posisi mabuk sampai kalian sadar dengan apa yang kalian baca. Sehingga sahabat dilarang untuk salat dalam posisi mabuk, karena ketika mereka salat dalam posisi mabuk, mereka itu tidak sadar dengan apa yang mereka baca. Kita nggak mabuk pun nggak sadar dengan apa yang kita baca. Betul nggak Pak? Sehingga ketika sholat takbiratul ihram, wis ngerti-ngerti wis salam ya Mas. Sehingga cantol apa Pak? Di dalam tadi baca apa? Karena mungkin dia nggak paham sama sekali ya. Apalagi campur ngantuk, wis ongap-angop ya. Sehingga tidak ada satupun apa yang dia baca yang nyangkut dalam batinnya. Baik. Lalu ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan lagi, Allahumma bayyin lana bayanan syafiyah. Ya Allah, berikan kepada kami penjelasan-penjelasan yang komplit, yang lebih memuaskan. Sampai akhirnya tahap yang ketiga, Allah haramkan khamr secara total. Innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr dan judi, azlam dan berhala itu semuanya adalah rijs, perbuatan najis, termasuk tradisi setan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Begitu turun ayat ini, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, intahaina rabbana, kami berhenti ya Allah. Sehingga sahabat itu ketika mendapatkan penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran, mereka jadikan itu sebagai kesempatan untuk beribadah kepada Allah, yaitu bentuknya apa Pak? Menyesuaikan diri dengan aturan. Menyesuaikan diri dengan aturan. Dan itulah yang akan menambah iman seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu baginya. Sehingga kalau Bapak Ibu ikut kajian, lalu dalam kajian itu Anda mendapatkan tambahan ilmu. Ilmu itu bisa jadi bentuknya adalah penjelasan tentang hukum, yang itu wujudnya bukan diamalkan berupa ibadah gerakan atau ibadah lisan, bukan bentuknya sholat, bukan bentuknya zikir, tapi bentuknya adalah sikap. Kamu mau berhenti atau tidak?
Kamu mau termotivasi atau tidak? Bentuknya apa? Sikap. Kamu mau menghindari atau tidak? Bentuknya sikap. Apabila dia berusaha untuk menyesuaikan sikapnya dengan aturan yang telah diberikan oleh Allah, di situ akan semakin bertambah imannya. Yang bawa mushaf, coba antum buka bagian akhir dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul, apabila turun surat yang baru, faminhum, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik. Nama lain dari surat At-Taubah itu surat apa, Pak? Surat Bara'ah. Nama lainnya apa lagi? Surat At-Taubah nama lainnya apa? Selain At-Taubah, selain Bara'ah, surat apa lagi? Ada yang tahu istilah Ibnu Abbas ketika menyebut surat At-Taubah? Ibnu Abbas nyebutnya apa? Suratul Fadhihah. Suratul Fadhihah, pakai dot, saudaranya sod. Alfa panjang ya, fa panjang, dod saudaranya sod, ha ta marbutoh. Suratul Fadhihah. Apa itu yang dimaksud dengan suratul Fadhihah? Faddaha yufaddihu artinya mempermalukan. Karena surat At-Taubah itu surat yang mempermalukan orang-orang munafik yang berada di Madinah. Sehingga saat surat ini turun, orang munafik itu nggak berani keluar rumah. Karena tanda itu ada pada mereka. Sehingga para sahabat gerenengan, oh inilah yang disinggung oleh Allah di surat At-Taubah. Maka kata Ibnu Abbas, hiya suratul Fadhihah li'anna Allah qala fihi wa minhum man. Surat At-Taubah adalah surat Al-Fadhihah, surat yang mempermalukan. Karena di dalam surat itu Allah sering mengatakan wa minhum man, di antara mereka ada orang yang seperti ini. Di antara orang munafik itu ada orang yang seperti ini. Di antara munafik itu ada yang seperti ini. Itu berkali-kali dalam surat At-Taubah. Coba jadi tugas ya. Bapak Ibu baca surat Al-Fatihah, At-Taubah. Lalu Anda cari ada berapa kalimat yang bunyinya wa minhum man atau faminhum man. Wa minhum mayyalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang menuduhmu wahai Muhammad, kalau kamu telah makan zakat, kalau kamu korupsi harta zakat. Jadi ada orang munafik yang dulu menuduh Nabi SAW membawa harta zakat, korupsi harta zakat. Makanya bagian dari hikmah Allah, Rasulullah SAW dilarang untuk apa? Menerima zakat, termasuk juga seluruh ahlul bait haram untuk menerima zakat meskipun mereka miskin. Sehingga ahlul bait di kalangan 8 asnaf itu ahlul bait tidak boleh menerima zakat. Baik, sekarang kembali ke sini. Di At-Taubah ayat 124 Allah mengatakan wa idza ma unzilat suratun faminhum man. Apabila turun satu surat yang baru, di antara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana. Ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah? Sesama munafik itu bertanya antar sama munafik sambil nada nyinyir. Bertanya dengan nada nyinyir. Menghina Al-Quran. Itu baru saja ada Al-Quran yang turun. Imanmu tambah enggak? Kamu sudah semakin bau surga atau belum? Karena terkadang ada orang yang nyinyir dengan orang saleh, nyinyir dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan kalimat kayak gini. Ketemu orang baru saja keluar dari masjid, lalu pulang dari masjid menuju rumahnya, lewat teman-temannya yang sedang cakruk pinggir jalan. Saya minggir-minggir, ono bau surga, bau surga.
Dia ngomong kayak gitu tujuannya apa? Tujuannya apa? Nyinyir orang soleh ini, orang yang baru pulang dari masjid ini. Sehingga nadanya nada nyinyir, bukan pujian Pak. Itu nadanya nada nyinyir. Orang munafik itu nyinyir kepada Quran. Sehingga saat ada Quran baru yang turun, mereka komentar tadi, ada nggak di antara kalian yang iman kalian bertambah? Masya Allah. Itu kalau kita boleh memakai bahasa orang Jakarta, ya, sikap kurang ajar terhadap Al-Quran. Sampai nyinyir terhadap Al-Quran. Tayyib. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka imannya mereka semakin bertambah dan mereka semakin gembira. Orang mukmin itu imannya semakin bertambah dan mereka semakin gembira. Baik, kenapa iman mereka bertambah, Pak? Kenapa iman orang mukmin itu bertambah? Dengan adanya ayat yang baru. Karena saat ada ayat yang baru, berarti ilmu mereka bertambah. Ketika ilmu mereka bertambah, mereka punya modal untuk beramal. Beribadah kepada Allah dengan dua model tadi. Kalau ayat itu berbicara tentang perintah untuk ibadah tertentu, melakukan amalan tertentu, maka mereka akan kerjakan. Sehingga iman mereka bertambah dengan adanya pahala yang mereka dapatkan. Dan kalau ayat itu berbicara tentang hukum tertentu, ayat itu berbicara tentang hukum tertentu, maka mereka akan menyesuaikan diri dengan hukum itu. Dan imannya akan bertambah. Sehingga ibadah tadi kembali pada dua ini ya. Pertama, melakukan bentuk gerakan, amalan tertentu. Atau yang kedua apa tadi Pak? Menyesuaikan sikap dengan apa? Aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua inilah yang barangkali sering dilupakan oleh masyarakat. Sehingga kalau ada orang yang memberikan motivasi, jadi wong muslim iki kudu ngakeh-ngakeh nang ibadah. Itu konotasi yang ditangkap apa, Pak? Memperbanyak salat, memperbanyak puasa, memperbanyak apa lagi? Memperbanyak sedekah dan seterusnya. Padahal ibadah ini bisa jadi nggak ada nilainya apabila orang itu tidak bisa menghindarkan dirinya dari sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi. Beliau bercerita tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, badannya lusuh, rambutnya acak-acakan. Lalu dia mengangkat tangannya sambil meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Orang ini enggak bisa menahan diri dari sesuatu yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabai? Sebagian menjelaskan apabila doa seorang hamba tidak diperkenankan oleh Allah karena dirinya penuh dengan yang haram, maka bisa jadi ibadahnya juga demikian. Meskipun ibadah itu menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada nilai pahala. Karena hakikat dari ibadah itu apa? Hakikat dari ibadah adalah doa, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Baik, makanya sekali lagi jamaah, menyesuaikan diri dengan aturan Allah itu bagian dari ibadah. Ibadahnya bentuknya apa Pak? Kan tidak bentuknya amalan ya. Ibadahnya Anda mengatur sikap agar sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sifat orang mukmin yang kedua dengan setelah bertambah imannya adalah wahum yastabsyirun. Mereka semakin senang, semakin bahagia. Kenapa senang? Karena mereka mendapatkan ilmu yang baru. Makanya kalau Bapak Ibu
mengikuti sebuah forum kajian, lalu mendengarkan sesuatu yang baru, yang mungkin belum pernah kita dapatkan. Lalu Anda merasa bahagia. Terima kasih Pak Ustadz, baru kali ini saya tahu kalau selama ini ternyata bisnis yang saya jalankan adalah salah Pak Ustadz. Oleh karena itu Pak Ustadz, saya siap untuk berubah sejak saat ini. Terima kasih ya Pak Ustadz. Bisa jadi dia dalam posisi dirugikan, karena penjelasan Ustadz itu mengarah pada bisnis dia ini bermasalah, tidak boleh. Tapi dia merasa bahagia. Masya Allah, kenapa Pak Ustadz baru bilang sekarang? Padahal bisnis ini sudah saya jalankan sejak tahun 80-an. Mohon maaf Bapak, saya belum lahir waktu itu. Misalnya ya. Sehingga ada orang yang kadang dia baru nyadar dengan kesalahan yang dia lakukan. Namun ketika dia sadar seperti itu, dia siap untuk meninggalkan. Dan saat dia siap meninggalkan, dia tidak merasa susah, dia tidak merasa sedih, bahkan merasa gembira. Nah, ini salah satu di antara tolak ukur ya. Adanya ilmu yang baru bagi orang munafik itu nyinyir. Tapi bagi orang mukmin itu kebahagiaan. Sehingga kalau Anda ikut kajian, lalu ada ilmu baru, baik berkaitan dengan amalan maupun berkaitan dengan penjelasan hukum yang Anda dapatkan dan Anda merasa bahagia, berbahagialah, semoga itu tanda kita adalah seorang mukmin. Sebagai itu tanda bahwasanya kita bukan orang munafik. Nah, isi kajian kan kurang lebih seperti itu. Kalau enggak isinya adalah penjelasan amalan tertentu atau motivasi untuk beramal tertentu. Misalnya banyak sekali asatidzah ya, yang pintar ngasih motivasi, pintar menyebutkan tentang fadilah-fadilah. Atau yang bentuknya ketiga adalah penjelasan tentang hukum tertentu. Yang ini batasannya halal, ini haram dan seterusnya. Isi kajian kurang lebih seperti itu. Sehingga Anda kalau ngaji, apabila salah satu dari tiga ini yang Anda dapatkan, penjelasan amalan tertentu, atau yang kedua adalah motivasi tentang fadilah amal tertentu, atau motivasi untuk meninggalkan perbuatan dosa tertentu, atau yang ketiga penjelasan tentang hukum, berarti kajian itu adalah majelis ilmu yang sebenarnya. Baik. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Maka akan semakin bertambah kotoran dalam hatinya di samping kotoran yang ada pada dirinya, wa matu wa hum kafirun wal yadzubillah, dan dia mati dalam kondisi kafir. Disebabkan karena sikap dia ketika menjumpai ayat yang baru tidak membuat dia semakin taat kepada Allah, namun justru membuat dia semakin durhaka kepada Allah. Itu karakter orang munafik. Karakter munafik, ada penjelasan kebenaran, itu tidak membuat dia semakin tambah taat, tapi membuat dia semakin tambah apa Pak? Durhaka. Karena yang baru ini ditolak sama dia, diingkari sama dia, sehingga membuat dia semakin durhaka. Maka akan menambah kotoran dalam hatinya. Baik, ini sebagai mukaddimah. Selanjutnya Anda bisa lihat di buku Halal Haram Bisnis Online. Di situ ada banyak sekali ya pembahasan yang kita angkat. Kalau dilihat di daftar isi, silahkan buka daftar isi. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah rukun dan syarat jual beli online. Yang kedua, pembahasan tentang taqabud dalam transaksi online. Yang ketiga, beberapa kaidah dalam transaksi online. Yang keempat, membahas gharar dan jahalah dalam bisnis online. Lalu membahas tentang dropshipping, kemudian membahas tentang marketplace, kemudian beberapa kasus dalam transaksi online seperti asuransi pengiriman, kode unik, transfer, dan seterusnya. Setelah itu baru kita bahas tentang digital currency, uang digital.
Nyambung di bawahnya adalah masalah AdSense dan AdMob. Bawahnya lagi ada bisnis afiliasi, jual beli domain, just tip, giveaway, vlogger, youtuber, trading forex, dan jual beli akun medsos. Sudah? Anda mau bahas yang mana? Semua? Semua mau dibahas? Serius semua? Gimana Ustaz? Semua? Semua tapi dikit-dikit ya? Kalau semua dikit-dikit saya bacakan daftar isi saja. Kan semua tapi dikit-dikit. Baik, silakan. Mana yang mau diangkat? Mau bahas apa Pak? Boleh usul. Marketplace. Terus apa lagi? Dropship, AdSense, just tip. Apa Pak? Rukun dan syarat jual beli. Terus apa lagi? Vlogger, jual beli domain, akad salam, kripto. Loh, ini wis songo loh ya. Ini udah 9 ini. Apalagi? E-money, Masya Allah, genep 10 ya. Sudah? Waktu kita sekarang jam 4.20. Kita selesai kalau 10 pembahasan ini jam 11 malam. Sanggup insya Allah? Sampean ngomong sanggup. Baik. Sekarang saya akan comot beberapa yang kira-kira penting untuk diangkat ya. Sebenarnya dasar untuk memahami transaksi halal haram bisnis online seperti ini atau kajian tentang halal haram bisnis online adalah memahami pondasinya. Karena belajar itu kalau dari dasar maka Anda mau digoyang kemanapun akan bisa menyesuaikan. Tapi kalau orang belajar dasarnya nggak ngerti tiba-tiba langsung atas, begitu diajak goyang-goyang, bingung dia. Ada pengantar untuk memahami ini, buku sebelumnya yang kami tulis judulnya Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Itu taksili ya, taksili itu belajar dari taksil, dari dasarnya. Kita akan diajarkan prinsip kalau belajar itu muassal. Jadi belajar dari dasar. Belajar prinsipnya dulu, baru kemudian pengembangan. Baik. Oleh karena itu di halal haram bisnis online, kenapa kami cantum